Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ustadz Awan Sulaiman. Alhamdulillah sudah direkam. Insya Allah pelajaran yang ini sudah direkam. Insya Allah nanti sudah selesai akan diupload videonya. Barakallahu fikum yang sudah mengingatkan. Baik, Insya Allah kita lanjutkan pelajaran kita, pembacaan kitab Kasyfus Syubhat. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan barokah dan dengannya kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan pembacaan kitab. Nah, dan sebelum melakukan hal tersebut, sekedar review saja, dan juga mungkin ini akan berguna karena sebelumnya tidak terekam pada pelajaran sebelumnya, di mana pada pelajaran sebelumnya yang salah satu atau beberapa konsep yang bisa dibilang penting untuk selalu diingat itu adalah pertama itu tentang permasalahan tauhid secara apa ya, bisa dibilang secara mendasar, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki hak. Jadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas, yaitu hak untuk dikenal dan hak untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dikenal lewat perbuatannya, lewat nama dan sifatnya. Kalau diibadahi insya Allah jelas. Perbuatannya, nah perbuatannya ini kalau misalnya kita mau klasifikasi menjadi garis besar, itu ada 3 garis besar. Yaitu yang pertama al-khalq atau penciptaan. Nggak kelihatan. Perbuatannya itu adalah al-khalq, penciptaan, al-mulk, kepemilikan. Penciptaan artinya yang menciptakan itu hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kepemilikan itu adalah yang memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, itu sebenarnya semuanya adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang terakhir itu adalah at-tadbir atau pengaturan. Nah, ini 3 garis besar perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hak untuk dikenal, hak untuk diibadahi, bisa dikenal lewat perbuatannya maupun nama-nama sifatnya. Nah, tauhid itu adalah dia menunggalkan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ini. Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunggalkan, disatukan dalam haknya Tabaraka wa Ta'ala untuk dikenal dan haknya untuk diibadahi, nah itulah dia yang namanya itu at-tauhid. Sehingga dari sini para ulama itu membagi tauhid menjadi 3. Satu adalah tauhid yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini biasanya disebut dengan tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, tauhid yang terkait dengan nama-nama dan sifat. Ini merupakan tauhid al-asma wa sifat. Dan terakhir, tauhid yang terkait tentang hak peribadahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ilahiyah. Bima'unan wahid insyaallah. Nah, ini merupakan 3 jenis tauhid. Nah, setelah kita mengetahui kalau ini merupakan tauhid adalah menjadikan hak yang dua-duanya ini adalah murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa itu syirik? Syirik itu kan ya bisa dibilang menyekutukan. Artinya ada hak yang harusnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tetapi justru malah tidak murni, tapi masih diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kesyirikan itu adalah ketika ada hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dipalingkan, diberikan pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, ini syirik. Ketika ada hak Allah Subhanahu wa taala yang justru dipalingkan, diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia itu terbagi menjadi dua tergantung kadarnya. Kalau kadarnya itu adalah kadar hak kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi syirik akbar. Kalau misalnya kadarnya itu di bawah dari itu, yaitu sebenarnya itu memang hak Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syirik asghar. Mengenai syirik akbar dan syirik asghar, insyaallah sudah sering disinggung pada pelajaran-pelajaran yang lain seperti Thalathatul Ushul atau Qawaidul Arba' tahu dalam kajian-kajian umum, dan insya Allah tidak perlu berpanjang lebar di sini. Ini merupakan review saja dari permasalahan tauhid yang kemarin. Nah, kemudian istilah berikutnya juga yang penting untuk kita murojaah itu adalah istilah din, di mana istilah ini atau definisi yang terbaik atau yang ana pilih akhirnya yang diberikan oleh guru ana yaitu Syekh Abdurrahman Al-Ajlan, di mana din itu terkait dengan dua faktor. Yang pertama itu adalah ibadah. Sehingga yang namanya din pasti ada ibadahnya. Apa Ustaz tulisannya tidak terlihat? Barakallahu fiik. Kekecilan ya? Oke, ada? Baik. Yang kedua itu adalah terkait dengan istilah din. Di mana din ini memiliki dua faktor. Yang pertama itu adalah faktor ibadah, sehingga kalau kita mengaku memiliki sebuah din tetapi tidak ada ibadahnya, nah itu belum gitu. Karena seseorang itu ketika dia memiliki din, apapun dinnya, maupun dinul Islam ataupun yang lainnya dinul ghairil Islam, maka pasti ada ibadahnya. Pasti ada ibadahnya. Nah, faktor yang kedua itu adalah tentang terkait tentang siapa yang diibadahi. Terkait dengan siapa yang diibadahi, kalau misalnya dinul Islam yang diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hanyanya penting. Hanya Allah, ya kalau misalnya mau ditakkid atau ditekankan semata gitu. Dan ini merupakan teladan dalam Al-Qur'an. Sebenarnya kalau hanya saja udah cukup sih. Cuma biasanya dalam Al-Qur'an juga sering setelah bilang hanya pakai semata. Wahdah la syarikalah. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan din terkait tentang dua faktor, yang itu adalah pertamanya itu adalah ibadah, kedua siapa yang diibadahi. Kalau misalnya ibadahnya tidak memenuhi syarat, nah ini berarti dinnya tidak memenuhi syarat. Misalnya kita ambil contohnya itu adalah dinul Islam. Maka kalau ibadahnya itu tidak memenuhi syarat minimum, dan kita udah jelas gitu, ibadah dalam Islam syarat minimumnya itu adalah rukun Islam yang dua, kemudian rukun iman semuanya. Ya kalau misalnya tidak memenuhi syarat, kan misalnya dia tidak mengucapkan syahadatain, atau dia termasuk orang yang tidak sholat bagi sebagian pendapat ulama. Nah, ini tidak memenuhi syarat sehingga tidak disebut sebagai dinul Islam. Atau misalnya dia ngaku Islam tapi nggak pernah ibadah sama sekali. Nah, ini tidak masuk dalam dinul Islam. Dan kalau misalnya sudah memenuhi syarat sekalipun, maka ditinjau dari faktor yang kedua, apakah seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata atau tidak. Kalau misalnya ibadahnya memenuhi syarat, bahkan banyak, bahkan siang dan malam, tetapi yang diibadahi bukan cuma Allah, tapi ada Allah dan juga ada yang lain, maka yang seperti ini juga bukan dinul Islam. Nah, dan ini merupakan istilah yang kedua yang penting untuk kita ketahui dari pelajaran sebelumnya. Baik, insya Allah kita akan baca tentang di paragraf ketiga, di mana di sini setelah mengetahui tentang definisi tauhid dan pembagiannya, dan juga secara konsepnya secara mendasar, serta tentang masalah
istilah din, maka di sini kata penulis rahimahullahu taala, ya setelah menjelaskan bahwa awal para rasul itu Nabi Nuh alaihissalam dan akhirnya akhir para rasul itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas tentang keadaan masyarakat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus ke tengah-tengah mereka. Kata penulis rahimahullah taala, arsalahullahu taala ila unasin yata'abbaduna wa yahujjun wa yatasaddaqun wa yadhkuruna Allah katsira walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqin wasa'it bainahum wa bainallahi azza wa jal yaquluna nuridu minhum at-taqarruba ila Allah subhanahu wa ta'ala wa nuridu syafa'atahum 'indah mithlal malaikah wa Isa wa Maryam wa unasin ghairihim minas salihin. Nah, di sini kata penulis rahimahullah taala bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu diutus ke tengah-tengah umat, ke tengah-tengah masyarakat, ila unasin, ke tengah-tengah masyarakat sekelompok orang yang mereka itu adalah beribadah. Ini mungkin juga review dari yang kemarin, cuma nggak apa-apa. Mereka itu beribadah. Bukan cuma beribadah, dirinci lagi sama penulis, mereka itu berhaji. Mereka berhaji, sedekah, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sempat ada yang bertanya, Ustaz, sejauh apa sih mereka itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Tadi kan bilangnya itu banyak. Banyaknya itu bahkan sampai ketika mereka junub, maka mereka pun mandi junub. Sehingga mandi junub itu bukan cuma dalam Islam saja. Anda nggak tahu misalnya kalau di agama Nasrani atau di agama yang lain itu ada mandi junub apa enggak. Tetapi kufar jahiliyah kalau misalnya mereka itu junub, maka mereka mandi besar. Mereka mandi besar dalam rangka menyucikan diri mereka. Sehingga kita mengetahui apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka anut, apa yang mereka amalkan, bukan cuma wacana bahwa mereka itu tukang begal, tukang ngubur anak-anak perempuan, tukang zina, nggak gitu. Ya, itu oknum sebagian, gitu. Sebagian orang seperti itu. Tetapi secara kualitas keagamaan maupun kualitas amalan mereka, maka sebagaimana kama qala al-musannif rahimahullah taala dia itu mereka beribadah, berhaji, sedekah, berzikir yang banyak, wa yadhkurunallaha katsira walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqin wasa'it bainahum wa bainallah. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu diutus ke tengah-tengah masyarakat yang masyarakatnya itu adalah mengaku memiliki dinnya itu adalah din Ibrahim. Ya kalau misalnya mau di konteksnya itu mau disamain, mereka ngaku muslim. Jadi begitu. Mereka ngakunya din Ibrahim, sedangkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam juga bilang, saya juga bawa din Ibrahim. Ya kalau misalnya mau di konteksnya itu disamakan, ya berarti mereka ngaku muslim, sedangkan kita juga mendakwahkan Islam yang benar tentunya ya. Sehingga di sini merupakan perspektif yang penting untuk dimiliki juga oleh seorang pelajar ilmu akidah, bahwa mereka ngakunya itu ngaku muslim walaupun saat itu namanya itu bukan Islam gitu ya kan, namanya itu adalah din Ibrahim alaihissalam ya kan, atau misalnya Hanifiyah. Nah, mereka mengaku dinnya Ibrahim, ibadahnya ada, hajinya ada, sedekahnya ada, berzikirnya ada. Nah, tapi kita sama-sama ketahui bahwa kalau sudah din, bukan cuma ibadahnya saja yang dilihat, tetapi harus ada tinjauan kepada siapa yang diibadahi. Nah, di sini kata penulis rahimahullah taala, walakinnahum, tetapi mereka yaj'aluna ba'dal makhluqin wasa'ita bainahum wa bainallah. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ada perantara-perantara yang lain. Perantara yang lain. Nah, di sini kita akan membahas tentang masalah perantara. Ini kita hold dulu ya, kita tahan dulu supaya tahu bahwa standar kesyirikan di zaman kufar jahiliyah zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah ada orang. Nah, ini orangnya nih, syakhs.
Misalnya ya udahlah taruh siapa si A. Ketika si A ini ingin beribadah, ya tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, ini ada ibadahnya. Jadi kata-kata ibadah di sini penting. Ini yang kita mau bahas. Oh, nggak kelihatan, sorry. Si A, Allah, ada ibadah. Nah, si A ini kan beribadah. Ketika si A ini beribadah, dia tujuannya itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub. Mendekatkan diri pada Allah. Nah, ketika dia mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, bentuk ibadahnya itu adalah bukan langsung ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, enggak. Bukan langsung ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, tetapi ibadahnya itu adalah ke perantara-perantaranya dulu. Perantara-perantaranya itu siapa? Ya ada banyak, misalnya ada Hubal, ada Latta, ada Uzza, ada Manat, ya kan ada banyak. Latta, Uzza, ya kan. Nah, ini banyak perantara-perantaranya sehingga mereka melakukan ibadah ke sini dulu dengan harapan supaya nanti perantara-perantara yang ada di sini bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ma na'buduhum kami tidak beribadah kepada mereka. Ingat ya, berarti ada ibadahnya. Ma na'buduhum kami tidak beribadah kepada mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tetapi tujuan kami beribadah kepada mereka cuma biar lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesyirikan mereka itu adalah ada peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala walaupun niatnya baik. Niatnya apa? Niatnya tetap mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang mereka anut saat itu. Ketika Nabi SAW diutus ke tengah-tengah mereka, maka saat itu yang bentuk ibadah seperti ini udah demikian banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala harus mengutus utusannya Shallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan hal ini, bahwa yang namanya ibadah murni haknya Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh diberikan kepada siapapun dengan alasan perantara ataupun dengan alasan apa saja. Nah, di sini agak keluar memang. Nah, ingin menyinggung tentang masalah ya, berdoa di kuburan. Ini nggak apa-apa, ini intermezzo saja. Dimana kalau berdoa di kuburan, ada orang saat itu kan berdoa di kuburan, berarti otomatis kan bukannya musyrik itu saat berdoa di kuburan. Di mana ya, kalau misalnya di Indonesia ada ini kan banyak orang yang ziarah kemudian berdoa di kuburan. Berdoa di kuburan ditinjau dulu gitu. Dia berdoa di situ, berdoanya untuk siapa? Misalnya dia berdoa untuk Allah Subhanahu wa taala, maka berarti ada nggak ibadah yang diberikan kepada selain Allah? Berarti jawabannya nggak ada. Tetapi kalau dia berdoa di kuburan itu adalah berdoa kepada penghuni kuburan, nah ini yang dibilang sebagai kesyirikan. Sehingga ketika misalnya nanti ada teman-teman atau warga kenalan kita yang mereka bilang, yuk kita ziarah kuburan, mau ngapain? Kita berdoa di situ, maka jangan langsung buru-buru bahwa itu merupakan kesyirikan. Maka kita tinjau dulu, berdoa di kuburannya, dia berdoa ngapain? Mungkin dia mendoakan sahibul kubur, ya Allah ampunilah siapa, misalnya ampunilah paman saya, ampunilah orang tua saya. Nah, ini kan berdoa di kuburan yang sifatnya masyru'. Yang sifatnya itu masyhur, disyariatkan, mendoakan sahib al-qabr, itu disyariatkan. Atau dia berdoa di kuburan, bentuknya itu bid'ah, tetapi dia belum ada memberikan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka jatuhnya bid'ah, tetapi belum tentu syirik.
Tapi kalau misalnya sudah ada peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti dia berdoa kepada penghuni kuburan, meminta kepada penghuni kuburan, maka ini merupakan kesyirikan akbar. Ini bagian intermezzo saja. Baik. Jadi di sini kembali lagi ke konsep bahwa ibadah yang dianut oleh kaum musyrikin jahiliyah zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah itu tadi, si A dia beribadah, ingat ya, ada ibadahnya, tetapi ibadahnya nggak langsung ke Allah Subhanahu Wa Taala, dia beribadah kepada Hubal untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, contohnya kita ambil lagi, kalau misalnya kita mau menyamakan perspektif atau konteks di misalnya di Indonesia, misalnya si siapa? Misalnya si Andi. Misalnya si Andi, dia beribadah. Apa itu ibadahnya? Ibadahnya itu misalnya memberikan sembelihan. Memberikan sembelihan atau yang semisal. Ya kan, sesajian lah. Di mana memberikan sesajian atau sembelihan ini merupakan ibadah. Dia kasih ke siapa? Misalnya dia kasih ke penguasa Gunung Lawu, arwah-arwah penjaga Gunung Lawu, gunung apapun itu gunung namanya, atau misalnya penjaga laut, ya kan, supaya hasil lautnya nanti melimpah, atau dia berikan kepada Dewi Sri supaya hasil pertaniannya itu nanti subur. Jadi dia berikan kepada arwah-arwah ataupun siapapun itu, Dewi Sri, Nyi Roro Kidul, siapapun, dia berikan. Ketika diberikan, apa harapannya? Harapannya itu supaya nanti ada yang macam-macam. Ada yang harapannya itu supaya nanti Allah Subhanahu wa taala ridho, sehingga hasil pertaniannya itu subur, supaya nggak ada bencana, Nah, yang seperti ini maka sama dengan praktek atau keyakinannya musyrikin jahiliyah zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau zaman sekarang ada yang lebih buruk, ketika si Andi memberikan ibadah kepada arwah ataupun Dewi Sri, maka Allah Subhanahu Wa Taala di sini udah nggak masuk sama sekali. Allah Subhanahu Wa Taala nggak masuk sama sekali ketika diberikan. Ngapain nanam kepala kerbau di situ? Maka dia bilang supaya nanti si Dewi Sri ini bikin pertanian kita itu subur. Jadi udah Allah Subhanahu wa taala udah nggak masuk lagi dalam hitungan. Dia udah langsung mengharap kepada perantara tersebut tanpa ada Allah Tabaraka wa taala. Maka yang seperti ini kesyirikannya lebih buruk daripada musyrikin jahiliyah zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini gambaran peribadahan musyrikin jahiliyah zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barulah kembali kita ke masalah konteks ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus. Nah, ketika masyarakat kufar atau musyrikin jahiliyah itu melakukan hal yang demikian, maka mereka melakukan hal tersebut atas nama bahwa inilah dia din Ibrahim. Sama kayak misalnya mereka kalau zaman sekarang, Islam itu emang kayak begini. Emang ada peribadahannya kepada Nyi Roro Kidulnya, ada sesembahannya, ada pemberian sembelihannya, ada sesajiannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, ini dia Islam. Inilah dia Islam. Datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bilang bahwa loh, Islam itu nggak kayak begitu. Ya, ketika datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu nggak seperti itu. Nah, kita baca lagi. Qala al-musannif rahimahullah taala, setelah kita mengetahui bahwa agama atau praktek kesyirikan musyrikin zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seperti itu,
bukan cuma Hubal, bukan cuma Lata, bukan cuma Uzza, tetapi mereka juga masih ada peribadahan-peribadahan kepada yang lain, ya kan? Seperti kepada malaikat, kepada Isa. Kepada Isa ini merupakan ma'ruf, ini merupakan akidahnya orang-orang Nasara, juga kepada Maryam. Wa unasin ghairihim minas salihin. Wa unasin ghairihim minas salihin, sebagaimana yang tadi disebutkan sebagai Lata, Uzza, Manat, itu merupakan orang-orang soleh di zaman musyrikin Quraisy zaman dahulu, zaman Nabi SAW. Nah, setelah demikian makin banyak prakteknya, maka kata penulis kemudian melanjutkan menerangkan faba'atsallahu ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum dinahum dina abihim Ibrahim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, kemudian bahasa di sini adalah yujaddidu, tajdid. Ya kalau misalnya di bahasa Indonesia itu adalah pembaruan. Kadang ini pembaruan itu apa ya, kata-katanya, loh kok baru sih, berarti kayak bawa agama baru gitu kan, bawa agama baru. Tapi bukan itu yang dimaksud ketika yujaddidu, katanya, kata-kata itu dipakai memperbarui. Memperbarui itu artinya adalah membawa atau membuat yang sudah usang seperti semula. Nah, ini yang dimaksud. Jadi ketika disebut pembaruan, maksudnya itu adalah dia membawa atau membuat yang tadinya sudah usang, sudah berubah, kemudian dibawa menjadi seperti semula. Allahumma shayban nafi'an. Masya Allah, pagi-pagi aja. Membawa atau membuat yang sudah usang atau yang sudah berubah seperti sedia kala atau seperti kali pertamanya. Kali pertamanya itu apa? Din Ibrahim itu adalah bahwa yang diibadahi cuma Allah Subhanahu wa taala semata. Kita nggak berbicara tentang ibadah yang udah berubah kaifiahnya, enggak. Kita masih berbicara tentang objek atau siapa yang diibadahi tabaraka wa taala. Apakah Allah doang atau ada yang lain? Nah, saat itu di kufar musyrikin, kufar jahiliyah, ada Allah dan juga ada yang lain. Makanya Nabi SAW ketika ada yang lain, mereka bilang inilah din Ibrahim. Datang Nabi SAW bilang bukan itu din Ibrahim. Kenapa? Wa makana minal musyrikin. Makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada perantara-perantara yang lain, datang Nabi SAW membawa atau membuat yang sudah usang atau berubah. Berubahnya apa? Berubahnya karena ada peribadahan-peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dibawa ke seperti semula, yaitu bahwa ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika untuk Allah Subhanahu wa taala, itulah dia agama din Ibrahim. Ya, sama aja kalau misalnya kita pakai zaman kita, ya dinul Islam itu adalah tanpa ada selain Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi. Qala al-musannif rahimahullah taala, fa ba'atsallahu ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam yujaddidu lahum dinahum. Jadi diutuslah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tengah mereka untuk memperbarui din mereka. Untuk memperbarui din mereka. Sehingga kata-kata yang dipakai itu din ya. Berarti terkait ibadah, terkait siapa pula yang diibadahi. Yujaddidu lahum dinahum, memperbarui agama mereka yang tadinya sudah berubah, dibawa seperti baru lagi. Seperti baru lagi. Ya, din mereka apa? Dinnya mereka itu adalah dina abihim Ibrahim. Din mereka itu adalah dinnya Ibrahim. Wa yukhbiruhum anna hadha taqarruba wal i'tiqada mahdu haqqillahi subhanahu wa ta'ala. Supaya Nabi pun menjelaskan bahwa ketika mereka melakukan ibadah yang seperti ini, kan? Ketika melakukan ibadah yang seperti ini, walaupun mendekatkan diri tujuannya, maka itu nggak bisa. Bahwa yang mendekatkan diri dengan ibadah ini cuma haknya Allah Subhanahu wa taala dan nggak boleh dipalingkan
kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di sini penulis pun melanjutkan la yasluhu minhu syai'un li ghairihi. Enggak pantas, enggak boleh, enggak cocok, enggak bisa untuk diberikan sedikit walaupun sedikit kepada selain Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa. La limalakin muqarrabin wala nabiyyin mursalin fadlan an ghairihima. Baik kepada malaikat. Jadi konsepnya gini, kenapa malaikat dan para nabi itu selalu disebutkan dalam permasalahan hak ibadah. Jadi ketika penulis itu bilang yang seperti ini hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada malaikat, tidak boleh diberikan kepada malaikat, tidak boleh juga diberikan kepada para nabi. Nah, ini merupakan sebagai poin bahwa malaikat itu merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia di langit. Dan nabi itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia ketika ada di bumi. Artinya perantara-perantara yang diberikan pada selain Allah Subhanahu wa taala kepada yang paling mulia di langit aja nggak boleh, kepada yang paling mulia di bumi ini ada juga nggak boleh. Lalu bagaimana kepada objek atau benda atau status atau orang yang memiliki status atau arwah atau jin yang statusnya itu di bawah malaikat, di bawah nabi. Kayak contoh misalnya kita bawa aja misalnya Latta. Gak mungkin Lata ini setara sama malaikat. Gak mungkin Lata ini setara sama Nabi. Gak mungkin. Nabi saja nggak boleh. Misalnya kita taruh di sini Nabi Isa alaihi salam. Boleh nggak? Ya kan? Saya meminta ampun kepada Nabi Isa supaya saya beristighfar, pengakuan dosa kepada Nabi Isa supaya nanti Nabi Isa bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, ampunilah saya. Nah, ini kan udah dinu Nasara. Jadi kepada Isa saja sudah tidak valid. Lalu bagaimana dengan perantara-perantara yang statusnya itu di bawah Nabi Isa alaihissalam? Maka tentunya jauh tidak valid lagi. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memberikan ibadah justru kepada objek, kepada arwah-arwah yang ketika hidup mereka itu justru dikenal sebagai bukan orang soleh, pada orang fasik. Misalnya kalau di Indonesia ini kayak misalnya di Kemukus itu ada Pangeran Samudro gitu. Pangeran Samudro itu ketika Ana waktu itu ke sana nanya sejarahnya, maka Pangeran Samudro itu ketika hidup dia menjalin kasih, menjalin cinta sama ibunya sendiri. Jadi mereka berzina anak ibu, kemudian dihukum, dirajam sampai mati, kemudian setelah mati justru malah diibadahi dan dijadikan sebagai simbol cinta sejati. Na'udzubillah. Tentunya ya di sini penyebutan malaikat maupun nabi ini sebagai barometer. Kalau ke malaikat aja nggak boleh sebagai perantara, kalau ke nabi saja nggak boleh sebagai perantara, lalu bagaimana dengan yang statusnya itu malaikat bukan, nabi bukan, maka tentunya ini lebih tidak pantas lagi. Baik. Kemudian selanjutnya kata penulis rahimahullah taala, wa illa fa haula'il musyrikun alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhaduna anna Allah huwal khaliq wahdahu la syarikalah. Jadi ketika mereka memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini tadi gambarnya, bukan berarti mereka menganggap bahwa Allah ada selain Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ataupun memberikan rizki ataupun mengatur. Enggak. Ketika ibadah itu diberikan, kaum kufar jahiliyah murni mengakui bahwa yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang mengatur itu Allah Subhanahu wa taala, dan dilakukan demikian hanya dalam rangka liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata penulis di sini, wa annahu la yarzuq illahu. Enggak ada yang menciptakan, ya, mereka menyaksikan
huwal khaliqu wahdah, yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala, wa annahu la yarzuq, yang memberikan rizki itu hanya Allah Subhanahu wa taala, wala yuhyi wala yumit, yang menghidupkan mematikan illahu hanya Allah tabaraka wa taala, wala yudabbirul amra, dan juga yang mengatur alam semesta itu hanya Allah Subhanahu wa taala, wa anna jami'as samawati sab' wa man fihin wal aradina sab' wa man fihin kulluhum abiduh tahta tasarrufihi wa qahrihi subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini jelas bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan kepada kepada musyrikin jahiliyah bahwa ibadah yang seperti ini, ya kan, walaupun niatnya cuma takarrub, ini nggak boleh dilakukan kepada diberikan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ya kaum musyrikin jahiliyah saat itu bilang, oh tapi saya juga percaya kok Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Tapi saya juga percaya kok Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya yang memberikan rizki. Oh, tapi kami juga percaya kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang mengatur alam semesta, yang memiliki kita semua, yang menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, dan segala semuanya perbuatan-perbuatan dari rububiyahnya Allah tabaraka wa taala. Walaupun dia percaya, tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetap diutus dan bilang bahwa ini bukan dinnya Ibrahim, kalian sama saya beda agamanya, walaupun sama-sama ngaku din Ibrahim, yang din Ibrahim adalah begini, dan hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan, yang belum kalian tunaikan, itu adalah untuk menunggalkan hak ibadah yang harusnya diberikan kepada cuma Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian masih berikan kepada yang lain. Baik. Insyaallah kita lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya, kata penulis rahimahullah ta'ala, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, kita akan bahas dua dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Penulis bilang, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, fa idza aradta ad-dalila, kalau kamu mau tahu dalilnya, ya dalil apa? Dalil bahwa para musyrikin kufar jahiliyah walaupun memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka masih meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang mematikan, Allah itu yang mengatur, dan berbagai macam perbuatan-perbuatan Allah, kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza aradta dalila, kalau kamu mau lihat dalilnya, mau tahu dalilnya, ala anna haula'il musyrikin, bahwa musyrikin zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Permasalahan fase-fase qitalul musyrikin, insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jadi yang diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yashhaduna bihada, bahwa mereka itu yashhadun, mereka bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, menciptakan, satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang memiliki, satu-satunya yang menghidupkan, mematikan, membagikan rizki, sebagaimana tadi sudah disebutkan. Yashhaduna bihadza faqra, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah surat Yusuf ayat 31, kata Allah tabaraka wa taala, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakan wahai Muhammad, katakan wahai Rasul, artinya tanyakan kepada mereka. Tanyakan kepada mereka, man yarzuqukum minas sama wal ard. Siapa sih yang ngasih rezeki? Mau rezeki dari langit, mau rezeki dari bumi, itu siapa yang ngasih? Aman yamliku sam'a wal absar, yang memiliki, yang memberikan kalian nikmat penglihatan, ya kan, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Kemudian yang menghidupkan, yang mengeluarkan yang tadinya mati kemudian hidup, yang tadinya hidup kemudian mati, wa yukhrijul mayyita minal hayy, yang menghidupkan mematikan, wa may yudabbirul amr, dan siapa yang ngatur alam semesta? Siapa sih? Nah, ini merupakan pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tanyakan kepada orang-orang kufar Quraisy tersebut. Ayo, siapa sih yang ngasih rezeki? Ayo, siapa yang ngasih penglihatan, ngasih pendengaran, ini siapa? Yang menghidupkan, mematikan, itu siapa? Yang ngatur alam semesta siapa sih? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fasayaqulunallah. Maka mereka akan menjawab
bahwa yang melakukan itu semua, yang memberikan itu semua, yang memiliki itu semua, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka nggak bawa-bawa dalam rububiyah, mereka sama sekali nggak ada kesesatan, ya kan? Ada beberapa oknum, tapi secara garis besar agama mereka nggak ada kesesatan-kesesatan di rububiyah, gitu. Bahwa kalau rububiyah ini murni haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala pun, dan ini merupakan dalil bahwa memang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan keadaan masyarakat ketika Nabi SAW diutus ke tengah mereka, mereka nggak memiliki kesesatan rububiyah. Fasayaqulun Allah, bahwa semuanya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghidupkan, mematikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kasih kita rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki dari langit, rezeki dari bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngasih pendengaran, yang ngasih penglihatan, itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala, wa qauluhu ta'ala qul limanil ardu wa man fiha ila qaulihi ta'ala fa anna tusharun. Itu di surat Al-Mu'minun. Kalau misalnya antum pakai matan Kasyfus Syubhat yang lain, ayatnya disebutkan secara penuh. Cuman yang dari matan Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini diringkas saja. Diringkas, tidak disebutkan secara penuh. Nah, ini cuma perbedaan matan saja. Bahwa di sini jadi ayatnya surat Al-Mu'minun itu 80-an kalau nggak salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada beberapa ayat yang menanyakan ya sama gitu sama ayat ya, sama dalil yang sebelumnya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, kul, katakan wahai Rasul, tanya kepada mereka, limanil ardu wa ma fiha. Ini bumi sama seluruh isinya, ya kan? In kuntum ta'lamun, ini punya siapa? Ini punya siapa? Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayaquluna lillah, bahwa orang-orang kufar Quraisy saat itu bilang, ya ini semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul afala tadhakkarun. Maka Nabi Muhammad SAW juga dibilang, ya kalau kayak begitu ya kenapa nggak mau tadakkur yang seperti itu. Kemudian ayat selanjutnya yang pertama ditanyakan tentang kepemilikan bumi dan seluruh isinya. Kemudian yang selanjutnya ditanyakan juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi SAW untuk tanya kepada mereka, yaitu perkara ayatnya kemudian yang selanjutnya itu adalah kul mar rabbus samawati sab'a wa rabbul arsyil azim. Tanya, coba wahai Rasul, wahai Muhammad, tanya kepada mereka, siapa Rob langit yang ketujuh dan juga Rob bumi, Rob langit yang ketujuh dan Rob arsy yang agung. Mereka akan bilang juga, fasayaquluna lillah. Mereka akan jawab bahwa yaitu Allah. Rob langit yang ketujuh dan Rob arsy yang agung itu adalah Allah. Kul afala tattaqun. Ya kan? Terus yang selanjutnya yang ditanyakan oleh Nabi SAW kepada mereka, yaitu adalah kul man biyadihi malakutu kulli syai'. Ini semua kepemilikan siapa nih? Bumi kepemilikan siapa? Langit kepemilikan siapa? Jiwa kita kepemilikan siapa? Rizki kita kepemilikan siapa? Malakutu kulli syai'. Ini kepemilikan siapa semuanya? Ya kan, wa huwa yujiru wa la yujar, dialah yang memberi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diberikan imbalan sama sekali. Maka para kaum musyrikin, masyarakat zaman jahiliyah, zaman Nabi SAW juga akan menjawab, yang punya itu semua itu adalah fasayaquluna lillah. Mereka akan menjawab itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul afala tusharun. Dengan demikian ini merupakan dua dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala, bahwa mereka itu dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu lurus. Itu lurus, tetapi kita mengetahui bahwa hak Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan cuma rububiyah doang. Tapi yang menjadi perseteruan tema perselisihan antara Nabi SAW dan juga masyarakatnya saat itu bukan di rububiyah, tetapi justru di uluhiyah, tentang masalah ibadah, apakah itu memang hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau masih diberikan kepada yang lain. Ini merupakan tema utama dan ini merupakan muqaddimah yang pertama dari Kasyfus Syubhat. Insyaallah pertemuan
pertemuan berikutnya ada muqaddimah yang kedua di mana penulis akan menyebutkan 7 konsep yang dengannya kita mengetahui agama kita, tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW, tauhid yang dengannya dibangun jihad fisabilillah, tauhid yang dengannya menjadi tema utama dakwah Nabi SAW, tauhid yang dengannya Nabi SAW diusir, tauhid yang dengannya merupakan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi dengan ini kita sudah menyelesaikan muqaddimah yang pertama dari Kasyfus Syubhat, bahwa musyrikin Quraisy, jadi kita udah bahas tentang masalah tauhid secara mendasar, masalah din secara mendasar, sejarah kesyirikan, kemudian Nabi SAW diutus ke tengah-tengah masyarakat, gambarannya seperti apa, dan juga penulis membawakan dalilnya menunjukkan bahwa yang seperti ini bukan buat-buatan aja atau dibuat sendiri, agama sendiri, enggak, tapi memang inilah yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai pondasi kita memahami tauhid, memahami akidah kita, dan memahami apa risalah yang dibawa Nabi SAW beserta keadaan umat ketika itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Insyaallah sesuai jadwal. Jadi kita 6:30 selesai. Dari 5.30 waktu Indonesia Barat sampai mungkin 6.15 sebagaimana kemarin disinggung di grup. Kemudian sisanya kita akan gunakan sebagai waktu untuk tanya jawab. Baik, tafadhol jika ada yang ingin ditanyakan. Barakallahu fikum. Oleh Imam. Bismillah. Rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Tafadhol. Rabbika bukratan. Kalau tanyakan seputar apa ya? Orang aja mau baca. Satu-satu ya, siapa? Abdullah dulu. Tafadhol. Seputar teman-teman yang meminta kepada kubur. Saya pernah diskusi dengan salah satu ustadz, bahwasannya ada tawasul itu yang merupakan kesyirikan dan ada yang tidak. Beralasan dalam hal ini adalah sebagaimana Umar bin Khattab ketika istisqa gitu, dimana dahulu kami meminta kepada nabi kami dan sekarang kepada paman kami gitu. Jadi dalam hal ini mereka beranggapan tawasul yang syirik itu adalah bila kita meminta langsung kepada penghuni mayat, ya Syekh Abdul Qadir berikan kami harta yang berlimpah atau rahmat segala macam. Jadi yang syirik ini adalah yang seperti itu, yaitu meminta langsung kepada penghuni kubur. Adapun tawasul yang mana melalui perantara penghuni kubur itu, maka ini tidak bid'ah kata dia. Itu tidak bagaimana? Bid'ah apa tidak syirik? Ya tidak syirik. Oh, syirik. Ini sebenarnya ntar akan dibahas oleh penulis rahimahullah ta'ala. Tetapi kalau Ana biasanya kalau dalam diskusi kayak begini mereka akan ngeh ketika kita bilang ya udah Pak, tawasul aja mulai dari sekarang, daripada sama Abdul Qadir, daripada sama Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tawasul aja kepada Nabi Isa Pak. Ya kan? Mau beristighfar sama Allah Subhanahu wa taala, coba ngaku dosa sama Nabi Isa. Ya kan? Mau minta rahmat, minta barokat, tawasulnya lewat Nabi Isa saja. Maka mereka akan ngeh tuh. Lewat Nabi Isa. Loh, Kristen dong gue. Ya. Terus nanti kita akan jawab gitu loh. Memang lebih afdol mana gitu antara Nabi Isa sama yang sedang ditawasulkan sekarang. Mereka pasti akan jawab lebih afdol Nabi Isa. Sehingga yang kayak gitu bikin ngeh. Nah, kalau misalnya secara konsep akidah yang kita akan jawab, maka tentunya ini semua kan perantara yang seperti ini yang tadi sudah dijelaskan, itu semuanya namanya tawasul. Kan? Jadi nih yang kayak tadi si A dan segala macam, ini semuanya tawasul. Ya kan? Kenapa? Karena mengambil wasilah. Tawasul itu kan mengambil wasilah, mengambil perantara. Jadi tawasul. Cuma tawasul itu ada banyak bentuknya. Ada tawasul dengan amalan soleh,
ada tawasul dengan doa orang tua yang masih hidup, tawasul dengan doa-doa orang soleh yang masih hidup. Yang kayak begini nggak apa-apa, masih sesuai batas syariat. Tetapi kalau tawasul kepada yang sudah mati, ya kan, nah ini bentuk peribadahannya kaum musyrikin jahiliyah. Bentuk peribadahan kaum musyrikin jahiliyah. Dan pada saat itu ahlul kitab, yaitu Nasoro, itu jauh lebih dekat akidahnya pada Islam. Kenapa? Karena yang ditawasulkan itu Nabi Isa. Yang ditawasulkan itu adalah Maryam. Sehingga mereka itu bertawasul kepada orang-orang yang jauh lebih utama dibandingkan Hubal, dibandingkan Lata, dibandingkan Uzza. Tetapi Nabi SAW nggak melihat siapanya. Nabi SAW cuma melihat ada nggak selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada, ya kan, maka itu merupakan tawasul yang jenisnya itu adalah kesyirikan. Yang penting kita tahu, ya kalau misalnya dia bilang berdalilkan ya Umar bin Khattab, ya itu kan tawasul kepada orang hidup. Sama aja kita bilang ke orang tua kita, mah Fadil kerja dulu ya, Mak. Fadil merantau dulu ya ke Jakarta. Mohon doanya, mudah-mudahan kasih rezeki lancar, mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi, ya Mak. Mudah-mudahan semuanya ini berkah. Doain ya, Mak. Nah, itu kan tawasul ya. Tawasul kepada doa orang tua, ya tapi masih hidup, yang demikian memang yang nggak salah, masih masyru', masih dalam batas syariat. Tetapi kalau misalnya dia sudah mati atau meninggal, atau misalnya makhluk gaib seperti Nabi Isa gaib, maka yang seperti ini merupakan tawasul yang jenisnya kesyirikan, dan ini bisa antum murajaah di Thalathatul Usul tentang peribadahan atau meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, kapan kesyirikan, kapan tidak kesyirikan, yaitu dengan adanya 3 syarat. Kalau misalnya orang itu adalah hai, masih hidup, dan juga yang kedua itu adalah hadir, dia itu bukan makhluk gaib, dia ada di sini, dan yang ketiga itu adalah qadir, dia itu mampu. Kapan 3 syarat ini terpenuhi, maka tawasul kepada atau meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala ini masih oke. Dengan 3 syarat itu tadi, hai, mereka masih hidup, kemudian yang kedua itu hadir, masih ada di sini, bukan makhluk gaib, dan yang ketiga itu adalah qadir, bahwa yang diminta itu mampu dipenuhi oleh yang kita minta. Kayak misalnya minta doa orang tua, atau minta dibeliin ini, minta dibeliin itu, minta tolong, yang seperti ini, walaupun judulnya itu meminta selain Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kalau 3 itu terpenuhi, maka dia merupakan sesuatu yang masih dalam batas syariat. Allah a'lam. Assalamualaikum Ustaz, kami memiliki pertanyaan tentang fatwa Syekh Shalih Al Fauzan ini. Ya, Anda nggak bisa ngeplay nanti ya. Ada seorang ulama sufi dari Yaman yang sangat terkenal mengatakan bahwa seorang wali mampu menciptakan janin. Alhamdulillah. Jadi dia bilang mampu menciptakan janin gitu. Menciptakan kan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Syekh Shalih Al Fauzan, beliau berkata, orang ini lebih kufur dari Abu Lahab dan Abu Jahal. Naam. Karena Abu Lahab dan Abu Jahal, kesesatan mereka itu, kekufuran mereka hanya dalam uluhiyah. Dalam rububiyah enggak. Sehingga ini merupakan penting gitu. Ketika zaman sekarang itu banyak perkataan-perkataan dari para ulama kita yang sebut orang ini lebih kafir daripada ahlul kitab. Orang ini lebih kafir daripada musyrikin jahiliyah. Yang dilihat itu bukan sholatnya dulu, bukan puasanya dulu, bukan hajinya dulu. Yang dilihatnya itu adalah pondasinya dulu. Sehingga ketika bilang orang ini lebih kafir daripada Nasoro, misalnya ya, orang ini lebih kafir daripada Nasoro, maka tapi kan dia sholat, tapi dia haji, tapi dia mengucapkan la ilaha illallah. Loh, ini tar dulu. Yang dilihat itu yang menjadi nilai itu adalah pondasi. Pondasinya orang Nasoro tawasulnya masih kepada Isa, masih kepada Maryam. Lah antum, ya kan, misalnya orang ini, lah dia orang ini tawasulnya kepada Nyi Roro Kidul, nggak jelas. Ya kan? Mana lebih baik, tawasul kepada Isa atau tawasul kepada Nyi Roro Kidul? Maka kita akan bilang ya tawasul kepada Nabi Isa, walaupun kesyirikan, tetapi ini lebih baik. Nah, dari sinilah para ulama bilang, yang ini lebih kufur daripada Nasrani, yang ini lebih kufur daripada musyrikin zaman
zaman jahiliyah. Sehingga yang jadi penilaian itu adalah idahnya. Sehingga ya nggak heran dibilang lebih kufur daripada Abu Lahab dan Abu Jahal oleh Syekh Shalih Al Fauzan, karena mereka tidak mengatakan ada yang menciptakan selain Allah. Nah, sahih. Kemudian pertanyaannya, apakah ini bentuk takfir muayyan kepada ulama tersebut? Nah, semua kesyirikan secara zahirah maklum minadin bid-darurah, apabila dilanggar oleh sebuah seseorang, maka bentuk takfirnya itu adalah takfir muayyan. Walaupun tidak menyebutkan nama, maka ini bentuknya adalah takfir muayyan. Kedua, ulama tersebut berkelit bahwa yang beliau mampu menciptakan anak adalah wali tersebut mampu menciptakan setelah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ya semua kan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya gitulah. Ini enggak kesesatannya udah terlalu jauh. Menciptakan dengan izin Allah ini mengubah status perkataan? Enggak, akhi. Mau syirikan, ya kesyirikan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Oleh karena ini termasuk salah satu bentuk syubhat yang biasanya dibawa-bawa oleh para pelaku kekufuran, ya kan? Ini kan dengan izin Allah. Ya, antum misalnya kedukun sekalipun, dia ketika ngasih jampe-jampe pasti ada bumbu-bumbunya gitu. Kalau dukunnya yang ngaku muslim pakai sorban segala macam bilang dengan izin Allah ini nanti akan dimudahkan. Yang menjadi timbangan itu adalah bukan perkataan dengan izin Allah Subhanahu wa taala-nya, bukan. Tetapi yang jadi perkataan itu adalah hakikatnya. Kalau dia meyakini bahwa ada selain Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, itu yang jadi timbangan. Yang menjadi timbangan adalah perbuatannya. Kalau dia masih melakukan perbuatan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itulah yang jadi timbangan. Adapun pengakuan, dia bilang, oh ini kan din Ibrahim, ini kan Hanifiyah, ini kan saya ngikutin bapak saya Ibrahim, ini kan Islam, ini kan ini. Nah, ini bukan timbangan. Yang jadi timbangan itu adalah hakikat dari perkataan ataupun dari perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ana mau bertanya berdoa di kuburan hanya untuk Allah, maksudnya gimana ya, Ustaz? Misalnya Ana berdoa di kuburan gitu kan. Misalnya Ana jangan Ana lah. Misalnya ada orang percaya bahwa misalnya kuburan Syafi'i ini tempat yang penuh dengan berkah. Ya kan di Mesir gitu. Dia datang ke kuburannya Imam Syafi'i, meyakini bahwa ini merupakan tempat penuh dengan berkah. Ya kemudian di kuburannya Imam Syafi'i dia doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa-doa yang lain. Nah, doanya kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi doanya di kuburan dengan keyakinan bahwa kuburan tersebut tempat yang berkah. Itu maksudnya doa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Doanya untuk Allah tapi ada bumbu-bumbu yang lain. Yang seperti ini ya kalau yang Anda yakini ini merupakan bid'ah. Afwan, anak kelewat tadi Ustaz, 2 dalil tentang keadaan musyrikin zaman dahulu di surah apa? Yang pertama adalah surat Yunus, yang kedua itu adalah surat Al-Mu'minun. Udah dijawab. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Apakah orang yang berziarah ke kuburan orang tuanya dengan mengatakan, wahai ibu saya, ada membawa cucu-cucu ibu, apakah ini termasuk berdoa kepada selain Allah? Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah meminta. Jadi ada yang diminta atau ada yang diagungkan atau ada yang diberikan sebagai bentuk ibadah. Ini bentuk kalau misalnya ya walaupun ini tentunya kekeliruan akidah ya, tetapi nggak sampai masuk kesyirikan gitu. Kayak misalnya kita datang ke kuburan, terus kita ada orang yang bilang, Bu, ini ada anak-anak ibu, sekarang udah punya cucu, saya sekarang pekerjaan lancar, alhamdulillah, kita kasih kabar-kabar yang seperti ini, maka itu belum masuk kesyirikan. Walaupun kalau misalnya makin sering, nanti lama-lama akan minta izin. Nah, ini masuknya ke luju, dan luju itu ibadah. Ya kayak contoh misalnya mau kawin harus ke kuburan dulu, minta izin Bu, besok saya akan kawin ya, mohon restunya. Ini udah minta. Ya kan, atau bahkan cuma izin saja saya besok akan kawin. Kemudian nanti ditanya, emang kenapa sih kalau nggak izin?
wah kalau ntar nggak diizin nanti ibu saya gini begini begini, ini merupakan salah satu akidahnya musyrikin. Allah. Baik, insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya ya. Atau masih ada yang lain? Tafadhol yang lain yang misalnya mau memiliki kegiatan aktivitas, Anda persilahkan siap-siap. Satu lagi mungkin kalau ada yang mau tanyakan. Nah, baik. Ada أكتفي بهذا القدر إن شاء الله. والله أعلم بالصواب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.